Anin sayang, bagaimana? Apa kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Apa kamu sudah mau pulang bersama Mom? Mom sudah sangat merindukanmu sayang. Mommy janji akan suruh Silin tinggal di apartemennya kalau kamu mau tinggal bersama Mom lagi. Nyonya besar mau berusaha memujuk Anin. Maafin Anin Mom, Anin belum siap. Jawab Anin menundukkan wajahnya karena merasa tidak enak selalu menolak permintaan mertuanya. Tidak apa-apa sayang, Mom mengerti kok. Mom akan selalu menunggu kamu sampai kamu benar-benar siap tinggal bersama Mommy lagi. Ucap nyonya besar mau memeluk erat Anin. Ya sudah, kamu istirahat ya, kamu pucat sekali sayang. Ucap nyonya besar mau mengkhawatirkan kondisi Anin. Anin tidak apa-apa, Anin hanya kurang tidur saja Mom. Jawab Anin. Ya sudah, kalau begitu Mom pulang dulu ya, besok malam kesini lagi. Pamit nyonya besar mau memeluk Anin. Iya Mom, jawab Anin membalas pelukan mertuanya. Bi, titip Anin, jaga dia baik-baik ya Bi. Pesan nyonya besar mau pada seorang pelayan yang dia utus untuk menjaga menantu kesayangannya. Siap nyonya, jawab pelayan itu. Setelah mengantar mertuanya Anin kembali ke kamarnya, Anin ingin segera beristirahat. Karena akhir-akhir ini, Anin merasa tubuhnya sangat tidak bersahabat. Aurel, bagaimana keadaan kamu sekarang? Kakak harap kamu selalu baik bersama dengan Dokter Diana. Ucap Anin mencemaskan adik kesayangannya. Desis Anin merasa nyeri di pinggangnya. Kenapa akhir-akhir ini nyeri sangat semakin sering terjadi? Keluh Anin di sela-sela rasa sakitnya. Tidur siang akan membuatku lebih baik. Ucap Anin memejamkan paksa matanya. Tidak lama Anin pun terlelap masuk ke dunia mimpinya. Semua itu karena kamu, Silin. Bagaimana mungkin bisa kamu mengalahkan orang lain? Bentak nyonya besar mau memarahi putranya. Mau pengaruh obat kek atau apapun itu, tidak seharusnya kamu memperlakukan Anin sekasar itu. Mom tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya kamu harus bawa Anin pulang kembali ke rumah. Kamu harus membujuknya untuk pulang. Kalau kamu tidak mau meminta maaf pada Anin dan tidak berhasil membawanya pulang, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Terjadi yang besar mau. Telah habis kesabarannya menghadapi putranya yang keras kepala itu. Mau mengusir putra Mom sendiri demi perempuan yang asal-usulnya pun tidak jelas. Ucap Persis Silin membalas tatapan tajam Momnya. Baik, silahkan bawa perempuan itu ke rumah. Dan Silin akan keluar dari rumah ini. Jawab Persis Silin berani meninggalkan Momnya yang langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Kecewa dengan sikap putranya yang keduanya pergi meninggalkannya. Nyonya, tenang saja, saya akan menyuruh Chow untuk membujuknya agar meminta maaf pada Nona Anin. Ucap Mailin menenangkan nyonya besar Mong dan membantunya berdiri duduk dari kursinya. Terima kasih Mailin, jawab nyonya besar Mong tulus. Tuan, sampai kapan Tuan akan begini? Saya tahu Tuan merasa bersalah dan tidak pantas untuk Nona Anin. Tapi jika Tuan tidak segera bertindak dan hanya diam saja, kesalahpahaman antara Tuan dan Nona Anin tidak akan pernah selesai. Saya yakin, wanita sebaik Nona Anin pasti akan memaafkan Tuan jika Tuan meminta maaf dengan sungguh-sungguh padanya. Ucap sekretaris Chow terus memujuk tuannya untuk meminta maaf pada Anin. Baiklah, aku akan minta maaf padanya nanti malam. Apakah puas? Bentak Persis Silin lalu berdiri dari kursinya. Meninggalkan perusahaannya dan mengambil kamar Lamborghini-nya menuju hotel, tempat tinggalnya sementara waktu. Apa yang Anda rencanakan Tuan? Saya harap Tuan tidak akan menyakiti Nona Anin lagi. Batin sekretaris Chow menghembuskan napasnya kasar. Sore itu awan begitu gelap menandakan akan terjadinya hujan. Jam di dinding-dinding setiap rumah menunjukkan pukul 4 sore, tapi gelapnya sudah seperti malam saja. Anin yang kala itu tengah menikmati tidur siang panjangnya dibangunkan oleh kerasnya suara jendela kamarnya, yang dibuka paksa oleh angin yang bertiup kencang. Mengucek matanya, lalu berjalan menuju jendela dengan tergesa-gesa. Anin menutup jendela itu. Setelahnya, Anin menuju kamar mandi di kamarnya. Mulai ritual mandi diakhiri dengan memasang pakaian ke tubuhnya. Keluar dari kamar dan dengan langkah cepat Anin menuju dapur. Bi, masak apa, Bi? Tanya Anin berjalan mendekati seorang pelayan yang kira-kira berusia 40 tahunan. Ini Nona muda, masak sup kesukaan Nona. Jawab pelayan itu seraya mengiris wortel lalu memasukkannya ke dalam wajan. Bi, tidak usah ditambah garam dan penyedap rasa ya? Kata Anin tapi dengan perasaan tidak enak memerintah seseorang yang lebih tua darinya. Apa Non? Maksudnya Non mau makan sup alami tanpa rasa? Tanya pelayan itu keheranan. Dikasih sup gula saja, Bi, jangan dikasih garam dan penyedap rasa. Ucapannya semangat membayangkan betapa lezat dan nikmatnya sup panas dengan rasanya yang manis. Gula, Non? Pelayan itu berkata dengan wajah anehnya saat membayangkan bagaimana sensasi sup daging tapi dengan rasa manis. Kalau ada coklat, tambahkan coklat juga boleh, Bi. Ucap Anin dengan matanya berbinar, membuat pelayan itu semakin keheranan. Coklat ada, Non. Nona mau supnya jadi ditambahkan coklat? Tanya pelayan itu kebingungan dengan berubah selera makan Nona mudanya. Ya, akhir-akhir ini semakin aneh saja. Iya, Bi, wah, pasti rasanya sangat menyegarkan.
Jawabannya dengan mata yang berbinar. Iya Nona, supnya? Ucap pelayan itu memberikan semangkuk pesanan Anin. Terima kasih Bi, jawab Anin. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Anin bersiap-siap seperti biasa menjelang malam hari. Anin akan menikmati senja di taman yang ada di apartemennya. Walaupun cuaca tidak mendukung, tapi Anin tidak ingin melewati masa kebebasannya. Karena memang Nyonya Besar mau melarang Anin untuk berpergian dan hanya mengizinkan Anin keluar. Tapi masih di lingkungan apartemennya. Nona mau kemana? Tanya pelayan itu kepada Anin. Anin mau beli es krim, Bi, jawab Anin. Biar Bibi saja, Non, ucap pelayan itu. Non, mau es krim rasa apa? Tanya pelayan itu lagi. Rasa coklat aja, Bi, makasih ya, Bi, ucap Anin. Pelayan itu pergi ke sebuah minimarket yang berada tidak jauh dari apartemen itu. Hai Nona Anin, bagaimana kabarmu? Sapa seorang pria, tampan berwajah bule di sana. Tuan Mika, kabar saya baik Tuan, jawab Anin sedikit kaget. Mika adalah seorang pria bule tampan yang tidak sengaja dia tabrak kala itu. Dan kebetulan Mika juga tinggal di gedungnya sama dengannya, hingga mereka berdua pun menjadi semakin akrab. Mika saja jangan panggil Tuan, ucap bule itu dengan senyumannya mempesona, lalu duduk di kursi taman tepat di samping Anin. Rasanya tidak sopan Tuan Mika, jawab Anin membalas senyuman Mika. Tuan Mika sedang apa di sini? Tanya Anin, menikmati kesempurnaan seorang pria perempuan yang sangat cantik. Gombalnya pada Anin. Tuan terlalu berlebihan, ucap Anin malu. Apa Nona Anin sakit? Tanya pria bule itu. Tidak Tuan, hanya merasa bosan saja, jawab Anin. Tiba-tiba pergelangan tangan Anin diseret paksa oleh seseorang. Siapa lagi kalau bukan Presdir Silin? Tuan, tolong lepaskan saya, pinta Anin berusaha menarik pergelangan tangannya, yang dicengkeram kuat oleh Presdir Silin hingga meninggalkan warna merah di sana. Berani sekali kau mengganggu barang milikku, bentak Presdir Silin pada Mika. Oh ayolah Silin sahabatku, aku tidak pernah mengganggu Nona Anin, jawab Mika tersenyum, sinis pada Presdir Silin. Jangan pernah mengganggu hidupku dan satu lagi, kau tidak akan pernah menjadi sahabatku. Allah, selama 1 bulan aku tidak pernah mengganggumu lagi dan secepat itu kau mendapatkan penggantiku, bentak Presdir Silin melemparkan Anin ke atas ranjang. Kecemburuan yang tidak dia sadari setelah dia telah membutakannya. Trauma yang belum sepenuhnya sembuh membuat Anin bergetar hebat saat ini. Jangan Tuan, saya mohon jangan sakiti saya lagi, saya mohon Tuan, teriak Anin saat Presdir Silin mengukulnya kembali. Katakan padaku, alasan apa kau ingin berani membohongiku? Bentak Presdir Silin membuat Anin semakin bergetar. Apa maksud Tuan? Tanya Anin ketakutan. Katakan padaku, kenapa kau mengakui padaku bahwa kau adalah seorang jala? Tanya Presdir Silin masih dengan nadanya membentak. Memangnya, kenapa kalau saya seorang jala? Teriak Anin. Satu tamparan kembali Anin dapatkan. Kau masih berani membohongiku? Teriak Presdir Silin, mulai kerasukan emosi. Cepat katakan padaku, teriak Presdir Silin lagi, mencengkeram kuat dagu Anin. Bunuh saja, bunuh saya Tuan. Tidak ada gunanya selagi saya hidup di dunia ini. Tuan sudah membuat apa yang Tuan inginkan. Tuan sudah mengambilnya secara paksa, saya yakin. Tuan sudah sembuh dari penyakit Tuan. Hanya tinggal nyawa yang saya punya saat ini. Apa Tuan tidak akan membiarkan saya untuk tetap hidup? Baiklah, jika Tuan menginginkan nyawa saya, ambil saja Tuan. Bunuh saja saya. Tapi Tuan harus berjanji untuk tetap mentransfer uang sebanyak 10 juta itu ke rekening saya. Asalkan Tuan mendapati janji Tuan, saya kasih siap untuk mati sekalipun. Ucap Anin pasrah dengan air mata yang terus meluncur dari kedua sudut mata sipitnya. Mendengar ucapan Anin yang pasrah membuat rasa iba yang tidak ada muncul seketika. Aku hanya bertanya, kenapa kau membohongiku? Teriak Presdir Silin, melepaskan cengkeramannya pada dagu Anin. Saya hanya ingin melindungi diri saya, Tuan. Apakah saya salah? Ucap Anin dengan suara lemahnya. Saya menggunakan cara itu agar Tuan tidak menyentuh saya. Apa yang terjadi? Bahkan Tuan mengambilnya secara paksa. Ucap Anin dengan suara yang hampir tak terdengar, tapi masih tetap terdengar oleh Presdir Silin. Ah! Bagi Anin kesakitan lalu memegang paruhnya erat. Puk! Satu tonjokan mendarat di pipi mulu seorang Presdir Silin, hingga tubuhnya terhuyung ke belakang. Dasar pria brengsek, ucap Sekretaris Cao pada tuannya sendiri. Dengan cepat Sekretaris Cao menggendong Anin yang terus meringis kesakitan pada perutnya. Presdir Silin dan Sekretaris Cao shock saat melihat darah segar kembali mengalir dari pangkal paha Anin. Tanpa menghiraukan tuan yang masih termenung, Cao langsung membawa Anin menuju rumah sakit. Pauk Presdir Silin, darah lagi. Kenapa dia berdarah lagi? Aku belum melakukan apapun padanya, bukan? Kenapa aku menamparnya? Bukannya meminta maaf, aku malah kembali menyakitinya. Kenapa emosi selalu menguasaiku?
Perasaan apa ini? Kenapa aku langsung marah dan emosi saat melihatnya berbincang begitu akrab dengan Mika? Dan kenapa juga aku melampiaskan amarahku padanya? Mika, pria siaran itu, kenapa dia di sini? Apalagi yang dia rencanakan? Aku yakin dia bukanlah pria yang baik. Aku yakin dialah yang menyebabkan gadis kecil yang aku cintai pergi meninggalkanku selamanya. Aku yakin pria sialan itulah yang merekayasa semuanya. Kecelakaan kala itu aku yakin dialah dalangnya. Kenapa dia bisa mengenal Anin? Apa dia sengaja ingin menjadikan Anin sebagai umpan untuk menghancurkanku? Anin, benarkah dia membohongiku hanya untuk melindungi dirinya? Perempuan seperti apakah dia sebenarnya? Apa selama ini aku salah membencinya? Jadi dia bukanlah perempuan murahan, lalu kenapa dia menjual tubuh dan bahkan rela memberikan nyawanya? Benarkah dia melakukan itu semua hanya untuk mendapatkan uang? Kenapa dia merelakan nyawanya sendiri demi uang? Sekretaris Cao? Ya, Cao pasti tahu kenapa Anin melakukan itu semua. Aku akan ke rumah sakit dan menanyakannya. Dasar pria brengsek, ucap Nyonya Besar Mau. Satu tamparan di pipi kanan yang berasal dari Nyonya Besar Mau, tapi masih membuat Prestige Celine tidak bergerak dari posisinya. Dasar anak kurang ajar, bentak Tuan Besar Mau. Puk, satu tonjokan di pipi kiri yang berasal dari Tuan Besar Mau mampu menggoyahkan pertahanannya. Hingga Prestige Celine mendarat di lantai dengan darah segar mengalir dari sudut bibir kirinya. Apa kau tidak waras? Apa kau sudah gila? Kau berjanji pada mama akan meminta maaf dan membawa Anin pulang ke rumah. Berkumpul lagi bersama. Tapi apa ini? Kau malah membawanya pulang dengan cara begini? Anin itu istrimu, Celine. Kau sudah berapa kali kau menjadi penyebab dia dibawa ke rumah sakit? Sudah berapa kali kau menyakitinya? Apa kau benar-benar ingin membunuhnya? Apa kau ingin menjadi pembunuh seperti adikmu? Apa kau ingin mama membencimu seperti mama membenci adikmu? Kenapa kau melakukan ini pada mom? Teriaknya yang besar mau murka pada putranya. Beruntung di lantai paling atas rumah sakit itu adalah milik pribadi keluarga Mau. Jadi tidak ada yang terganggu mendengar teriakannya yang besar Mau. Sedangkan setiap ruang rumah sakit itu kedap akan suara. Tuan Besar Mau tampak diam saja menonton kemurkaan istrinya. Sepertinya Tuan Besar Mau sudah puas telah memberikan satu tanjokan pada sang putra kesayangannya. Umpatan yang ingin dia katakan sudah terwakilkan oleh istrinya. Mendapat tamukan dari kedua orang tuanya, Prestige Celine memang merasa bersalah, hanya diam tak menjawab apalagi melawan. Sabar Nyonya tenang, saya yakin anak Anin akan baik-baik saja, ujar Melin memeluk berusaha menenangkan sahabat dan juga saudaranya ini.